Jemaat Tuhan saja angkat pujian ini dari awal bersama, katakan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Allah kita. Tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Mari berikan kemuliaannya. Haleluya. Haleluya.
kita sembah Dia. Angkat suaramu, mari buka hatimu, mari sembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan.
I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We are reaching your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power. Amen. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. We worship you, Lord, in spirit and truth. Kami menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Engkau pada saat ini ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk disembah. Sebab Engkau Allah yang layak untuk menerima segala pujian kami. Allah yang layak untuk menerima segala hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Raja di atas segala Raja. Roh-Nya tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia, angkat suaramu, sembah Dia. Jangan ada yang meriah, mari sembah Dia. Oh,
Holy Spirit, rain down, rain down. Oh, comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, church and over our lives, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Oh, comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, rain down.
Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out. Yes, Lord. Lord, I'm crying out for more and more of you. Kami umat-Mu Tuhan bersehati datang ke tempat ini Tuhan. Kami percaya di dalam doa yang sepakat, doa bersama-sama di mana Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau berikan keberanian kepada kami untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan, sehingga dengan kuat kuasa dari Roh Kudus kami memberitakan Injil. Kami membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Ini yang menjadi tujuan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun ini tahun penuaian. Kami percaya Tuhan dalam nama Yesus, yaitu kami percaya bahwa bulan Pentakosta, yaitu adalah hari raya penuaian raya, penuaian awal di awal musim ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menjanjikan berkat-Mu melimpah-limpah kepada semua jemaat-Mu Tuhan. Kepada kami yang berdoa, kami percaya Tuhan Kau benar. Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami di tempat ini Tuhan. Semua kami di hadir Tuhan, pendoa-pendoa-Mu Tuhan. Kami tahu kami mempunyai panggilan yang tertinggi, yaitu kami mendekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendekat kepada kami. Ya Ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh Roh Kudus Tuhan, Engkau melalui perantaran hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berkumpul di tempat ini. Kami berdoa bersama-sama Tuhan. Lihatlah Tuhan, ulurkan, berikan kepada kami keberanian mendengarkan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba yang kudus. Ya Rabba Shanda Karaba Sikara Rabba Shanda Karaba Karaba Sikara.
menjadi harta kesayangannya dia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami Tuhan. Ya Rabba Shikiri, ya Rabba Sanda Keri Beta Karaba Sikarara. Fill us, Lord, fill us, Lord, with the power of the Holy Spirit. Revive us, Lord. Tuhan, berikan kebangunan rohani di dalam kehidupan kami. Berikan kebangunan rohani kepada gereja-Mu. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang sanggup menahan kekuatan-Mu. Kami percaya tidak ada sanggup menahan kekuatan yang lain Tuhan. Kami percaya bahwa kekuatan daripada Tuhan yang memberikan kepada kami. Ya Ramashikara, kuasa Allah itu dinyatakan di tempat tengah kami. Ya Ramashikiri, ya Ramashandaka, Ramasikara. Oh kiri ya Bashandakari, kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan ke negara kami, pulihkan pemerintahan kami, berikan pemerintahan takut akan Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk ibadah-ibadah yang kami beri laksanakan di setiap ibadah minggu Tuhan. Kami persembahkan kepadamu Tuhan, biar Tuhan berkenan, biar Tuhan hadir Tuhan di setiap ibadah-ibadah kami. Di Paladium, di Tiara, di negara Tuhan, kami persembahkan itu Engkau Tuhan, biar nama Tuhan ditinggikan. Engkau menarik jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Ini ibadah untuk kemuliaan bagi namamu. Segala kemuliaan kami berikan hanya kepadamu Tuhan. Ya Rabashandaka, bangkitkan Tuhan tentara Allah yang gagah perkasa. Bangkitkan pengerja-pengerja yang gagah perkasa. Kami percaya berikan kesatuan hati. Kami percaya semua departemen dilawat Tuhan. Departemen muda, departemen anak Tuhan, Kau bangkitkan guru-guru Tuhan. Revive us Lord, revive us, revive us, revive us Lord. Ya Rabashandaka, memulihkan kami. Oh Rabashandaka, Rabasikara, Rabasandaka, Rabataka, Rabasakara, oh kiri Rabashandaka, Rabasikara, Rabasikara, ini hati kami Tuhan. Ya Rabashandaka, Rabasika, penuhi kami sekali lagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan, penuhi kami Tuhan. Setiap hari dengan urapan yang baru Tuhan memenuhi kami. Dan kami percaya kami akan maju bersama-sama bergandengan tangan untuk memenangkan jiwa, untuk membangun kerajaan-Mu Tuhan. Kerajaan Tuhan terjadi, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Rabashandaka, kami percaya Tuhan ini adalah tempat-Mu, tempat kudus-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan rumah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkenan, kami percaya nama Tuhan yang ditinggikan. Tuhan, kami berada di menara doa-Mu Tuhan, di gunung kudus-Mu. Dan kami percaya berkat akan diperintahkan untuk datang kepada rumah kudus-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya kepadamu Yesus. Ya Rabashikara, Rabasikara, Rabasikara, Rabakara, Rabasikara, Rabakara. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semuanya Tuhan, sehingga roh Allah yang hidup itu memenuhi kehidupan kami. Jaga lidah bibir kami Tuhan, sehingga apa yang kami katakan itu semua memuliakan namamu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami minta Tuhan, dengan kerendahan hati kami percaya Tuhan, bahwa Engkau telah menjanjikan Roh-Mu yang kudus Tuhan, dan Roh-Mu yang kudus itu revive us again Lord. Haleluya Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhi. Katakan dengan sungguh-sungguh, kami percaya Tuhan. Yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu.
Jadikan mata yang buta, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, Membebaskan ini tugas kami, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, Jadikan kami alat, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini tugas kami Tuhan. Kau menjadikan kami sebagai alat-Mu Tuhan, untuk membebaskan yang terbelenggu, memulihkan hati yang terluka. Tuhan, Kau memakai setiap kami yang sederhana di tempat ini Bapa. Engkau mengubah kami menjadi harta kesayangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, yang mau turun ke dunia, mengambil kami sebagai harta kesayangan-Mu sendiri Tuhan. Ini adalah berkat yang terbesar yang kami miliki Tuhan, yang kami tidak akan sia-siakan. Apa yang kami bisa berikan kepada Tuhan, apa yang kami bisa lakukan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Kita terus merenungkan tentang arti Pentakosta bagi kehidupan kita. Saudara, setiap kali Pentakosta kita mengingat apa yang juga terjadi di Perjanjian Lama, yaitu sewaktu bangsa Israel itu keluar dari Mesir, itu adalah hari raya Paskah, dan sesudah itu mereka pergi ke satu tempat, yaitu Gunung Sinai. Saudara, di Gunung Sinai itu juga melambangkan tentang hari Pentakosta. Saudara, yang terjadi di Gunung Sinai itu adalah hari pertunangan. Tuhan mempertunangkan dirinya kepada umat Israel. Saudara, ada satu ayat dalam Keluaran 19, Tuhan memberikan pesan firman ini kepada bangsa Israel, ayat yang ke-4, ayat yang ketiga. Lalu naiklah Musa, ayat ketiga dulu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau berikan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan aku membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang Tuhan katakan, jika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya, maka kamu akan menjadi harta kesayangannya sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Saudara, setiap kali saya membaca ayat ini dan saya mengingatkan Tuhan menjadikan kita harta kesayangan, saya tidak tahan dan saya percaya itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita yang melalui ke bangsa Israel. Saudara, ada berkat di mana kita merayakan hari Pentakosta, hari raya 7 minggu dalam perjanjian lama dikatakan Keluaran 23. Ada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dalam Keluaran 23, 20 sampai 33. Saudara, Tuhan katakan ini,
Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan engkau membawa kamu ke tempat yang kusediakan. Saya percaya ada pelayanan malaikat di mana kita bersyukur Tuhan memberikan pelayanan malaikat untuk menjaga kita di setiap jalan kita, keluarga kita. Saya percaya sebelum kita masuk ke satu tempat, Tuhan itu mengutus malaikatnya. Dan bagi kita yang berdoa keliling, saya percaya setiap kali kita berdoa keliling, ada malaikat yang mengikuti kita, yang berperang bagi kita. Yang kedua, Tuhan itu berperang bagi kita, dan Tuhan akan memberkati kita. Dikatakan dalam ayat yang selanjutnya, saya tidak baca satu-satu sampai ayat yang ke-32, tapi ada beberapa poin. Tuhan katakan memberikan pelayanan malaikat. Saya percaya Tuhan akan menjaga kita, berperang bagi kita, memberkati kita, dan dikatakan tidak ada sakit penyakit. Saya percaya ini berkat Pentakosta yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada yang keguguran atau mandul. Tuhan akan menggenapkan tahun umurmu, yaitu Tuhan akan memberikan panjang umur. Saya baca satu buku bagus sekali tentang kita berhak menerima panjang umur. Kita tidak mau menerima apa yang dikatakan orang itu belum waktunya sudah mati. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita untuk sampai panjang umur. Amin. Jikalau kita sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan, dan Tuhan kata berikan kepada kita warisan dan tanah milikmu, kita akan bertambah. Saya percaya warisan kita akan bertambah ketika kita sungguh-sungguh merayakan hari Pentakosta. Kita memberikan hidup kita sepenuhnya. Tadi kita menyanyi lagunya, menjadi alat Tuhan. Nanti kita akan melihat ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Apakah hidup kita, kehidupan kita itu adalah empty cistern? Apakah itu bejana yang masih kosong? Ada orang katakan saya ini masih kering. Ataukah Anda itu full of reservoir, itu full dengan air yang melimpah-limpah? Saudara, kita akan lihat beberapa indikator sehingga kita bisa cek saya ini full atau saya ini masih empty, ataupun setengah kosong, setengah penuh atau setengah kosong. Saudara, yang ada hal di dalam Mazmur 92 ayat 10, Mazmur katakan dia itu dipenuhi, tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Saya percaya sesudah kita terima baptisan Roh Kudus, kita perlu setiap hari minta minyak yang baru. Bukan hanya kita melayani hari Minggu, hari Sabtu, atau waktu ada jadwal kita melayani di menara, saudara, tetapi saya percaya setiap hari kita perlu dipenuhi dengan minyak baru, sehingga hidup kita itu tidak kering, sehingga setiap hari kita bisa merasakan ada geloran aliran air hidup yang keluar dari kehidupan kita. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat, apakah kita ini penuh, ataukah kita masih setengah kosong, ataukah kita masih kosong. Saudara, yang pertama, cek kehidupan kita. Kita sekarang mulai word power, kita mulai kejadian. Saya ajak semua pendoa, semua yang hadir hari ini, saudara, ini adalah komitmen kita. Kita mau full of the word. Saya percaya ketika kita penuh dengan firman Tuhan, firman itu diam di dalam kita, firman itu penuh. Saya percaya Roh Kudus sama firman itu sama, tidak bisa dipisahkan. Saudara, kita perlu penuh dengan firman. Baca firman, satu hari kita hanya baca 3 ayat. Saya percaya kalau kita mau penuh setiap hari, kita minta kalau kita berdoa di hari Sabtu ataupun di kebaktian, di dalam ibadah doa kita pribadi. Saudara, kalau kita terus minta Tuhan penuhi saya, tapi kita tidak mau mengizinkan firman itu penuh dalam kehidupan kita, sama saja firman sama Roh Kudus itu sama. Dan saya percaya kalau Anda mengizinkan firman itu hidup penuh, setiap hari ada firman, saya percaya kita akan lihat ada kehidupan yang keluar. Spirit of life itu akan hidup. Anda tidak akan mati, Anda tidak akan kering. Karena firman itu memberikan air kehidupan. Dan sungai itu terus mengalir. Saya percaya sehingga semua yang jemaat kita semuanya, kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan firman Tuhan, Kolose 3 ayat 16, sehingga hendaklah perkataan Kristus itu diam dan penuh di dalam kita. Semua yang mau, saya percaya kita katakan sama-sama, amin. Katakan kanan kiri, mari kita penuh dengan firman. Ya, yang masih
udah lewat, mari kita mulai lagi. Hari ini masih sempat, masih kejadian. Ayo kembali. Saya percaya Tuhan sudah begitu baik kepada kehidupan kita. Kita mau lebih lagi nanti bulan depan kita akan masuk untuk bertumbuh dalam kerohanian kita. Salah satu kita perlu firman. Yang kedua kita perlu full of the Spirit. Bagaimana kita tahu seseorang itu dipenuhi ataupun setengah kosong ataupun kosong. Dalam Roma 12 dikatakan. Roma 12 ayat 10. Saudara sering kita baca ayat ini sampai 12. Mana ya? 12 ayat 12. Kok hilang? Mana? Oke, 12 ayat 10. Oh, saya salah. Ya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Yang 11. Nah, ini janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala darinya dan layanilah Tuhan. Kalau seseorang yang bilang saya penuh dengan roh Allah, dia akan menyala-nyala, akan melayani Tuhan. Amin. Saudara katakan kanan kiri, apakah Anda melayani Tuhan? Ya, mari kita sama-sama semua terbuka. Ada 3T yang kita bisa berikan untuk gereja kita. Yang pertama time, yang kedua talent, yang ketiga treasure. Saudara, 3 hal ini saudara bisa berikan kepada Tuhan melalui pelayanan-pelayanan. Bukan berarti setiap kita harus menjadi di bagian depan. Tapi 3 hal ini Anda bisa memberikan kepada Tuhan. Anda punya banyak talenta, mari kita berikan. Jangan simpan talenta kita, berikan kepada Tuhan. Itu akan menunjukkan bahwa kita itu menyala-nyala. Yang ketiga yaitu ini saya selalu rasakan setiap kali datang ke menara doa, saya rindu, saya percaya setiap dari kita, mungkin saudara bisa berdoa di rumah, saudara ada kubu doa, it's fine. Tetapi saya percaya ketika kita bersehati bersama-sama, bersekutu bersama-sama dalam one accord. Saudara, ini ada firman-Nya dalam Kisah Rasul 4. Kenapa kita terus mau datang ke tempat ini? Saya percaya ketika kita bersama-sama berdoa adalah doa jemaat seperti Kisah Rasul, jemaat pertama-tama. Mereka itu bersehati berdoa bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, tidak hanya beberapa orang, tapi saya percaya dalam satu kesatuan. Mereka punya satu tujuan. Saudara, ketika itu sudah mereka berdoa yang tadi saya doakan, yaitu Tuhan memberikan keberanian, ayat ke-30, ayat ke-31 ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, setiap kali saya datang ke tempat ini, saya selalu membuka hati saya. Saya bilang, Tuhan, saya percaya ada urapan Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ada corporate anointing. Saudara, ada sesuatu yang Anda bisa baca di rumah. Anda bisa buka YouTube, bisa berdoa, menyanyi. Kita bisa membaca firman, mendengar khotbah-khotbah. Tetapi saya percaya ada sesuatu yang kita bisa corporate anointing itu bisa diimpartasi yang kita dapatkan dari tempat ini, yang kita tidak bisa ceritakan. Dan unity itu terjadi ketika kita berdoa bersama-sama. Amin. Makanya kita himbau semua pengerja, mari kita berdoa bersama-sama. Anda akan connect satu dengan yang lain. Tidak ada yang tersembunyi. Saudara, Tuhan tahu apa yang di dalam hati kita. Dan ketika jemaat pertama-tama berdoa, mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan saya percaya setiap kita yang datang ke tempat ini, setiap kali kita berdoa, saya percaya Anda penuh dengan Roh Kudus. Amin. Karena kita rindu. Kalau kita rindu, saya percaya kita mendapatkannya. Amin. Tidak tergantung dengan nyanyian apa. Dan saya percaya kalau Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh, Tuhan akan hadir. Apakah Anda merasakan bahwa Tuhan hadir di tempat ini? Amin. Ketika kita membuka hati kita, tidak ada yang tersembunyi, Tuhan akan menjamah kita. Amin. Itu adalah doa bersama-sama. Anda tidak bisa dapatkan di rumah, tapi Anda bisa dapatkan dengan doa bersama-sama di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya sepanjang bulan ini kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita penuh dengan firman, kita penuh dengan fervent in spirit melayani Tuhan. Ya, jadi ada kesempatan kita melayani Tuhan. Saya percaya
apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, sehingga kita menghadap Tuhan, kita bisa membawa semuanya ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita bisa satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Apapun yang mungkin yang mengganjal di hati kita, Anda tidak bisa satu tujuan, Anda bisa temui orang itu, dan bisa, saya percaya Roh Tuhan yang mempersatukan kita. Kalau Tuhan mempersatukan kita, saya percaya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan Tuhan kepada kami pesan berkat-berkat Pentakosta. Kami percaya ada warisan, ada tanah yang Tuhan berikan kepada kami yang akan bertambah-tambah, sehingga musuh kami tidak akan mengingini tanah kami. Bahwa Tuhan akan berperang bagi kami. Ada pelayanan malaikat yang Tuhan sediakan bagi kami di Pentakosta ini Tuhan. Engkau menjaga kami, Engkau memberikan panjang umur kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan melindungi kami dari segala mara bahaya. Tidak ada satupun yang bisa menimpa kami dan keturunan kami semuanya. Engkau menjaga kami Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ya Tuhan, sungguh inilah yang merupakan kerinduan hati kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Penuhi setiap hati di tempat ini, sehingga setiap hati itu dipenuhi dengan roh kehidupan yang memenuhi, yang membasahi dan membanjiri dengan kasih dan anugerah. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah pulihkan. Mari kita bangkit berdiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
Pulihkanku, bukakan ya Tuhan, dari tata suci-Mu, alirkan sungai kehidupan yang memberikan kehidupan, kekuatan yang baru, pemulihan dari-Mu, yang memberikan penuaian yang besar, ikan-ikan yang banyak, lumbung yang dipenuhi. Oh, Yesus, Engkau yang terus berkarya Tuhan, menuntun kehidupan kami. Engkau yang terus menopang setiap umat-Mu di tempat ini, dan gereja-Mu yang Kau kasih. GB my family, Engkau yang terus menaungi ya Tuhan dengan sayap-Mu, membasahi dengan dirus hujan-Mu, dan menitikkan embun-Mu yang membawa berkat, yang memberikan kehidupan. Yes. Oh, we love you Lord, we thank you. Pagi hari ini kami rindu membuka hati kami untuk terus dipenuhi oleh-Mu, oleh hadirat-Mu, oleh kuasa-Mu, dan oleh kasih serta firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu duduk dekat kaki-Mu, nyatakan isi hati-Mu, perdengarkan suara-Mu ya Tuhan, melalui kebenaran firman. Urapi kami semua anak-anak-Mu di tempat ini, dan kami siap untuk menyambut pesan-pesan firman di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus. Mari kita ini berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kita masih tetap di dalam tuntunan Tuhan untuk tema The Spirit of Life. Dan kalau kita melihat roh kehidupan pada saat hadir dan memenuhi kehidupan kita, maka apa saja yang kita lakukan itu ada aliran-aliran kehidupan. Perkataan-perkataan yang kita keluarkan itu adalah perkataan-perkataan kehidupan. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang mengalirkan kehidupan. Saudara terkasih dalam Kristus, tadi kita sudah mendengar kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mengapa saudara? Karena pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka the Spirit of Life itu akan mulai menata kehidupan kita. Mungkin ada yang berkata, Pak Lugimin, kehidupan saya ini sudah kacau balau. Bagaimana bisa diatur, ditata lagi? Sudah hancur semua harapan. Sudah sirna semua mimpi dan impian. Saudara dengar, di dalam Kejadian pasal 1 di ayat 2. Maka banyak pakar Alkitab katakan, keadaan bumi pada saat itu sedang chaos. Bumi itu belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, saudara.
Dan banyak pakar-pakar teologi dan Alkitab katakan, itu terjadi kekacauan, chaos yang besar oleh karena penghulu malaikat yang memberontak di sorga dilempar ke bumi. Dan sepertiga malaikat itu berubah menjadi roh jahat karena mereka ikut memberontak dan dilempar ke bumi. Dan pada saat itu bumi itu mengalami chaos, kehancuran yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Dan pada saat roh Allah itu hadir, maka di ayat 3 mulai terjadi creation, penciptaan. Tuhan Allah mulai berkata, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Pada saat kita dipenuhi dengan roh Allah, saya percaya the spirit of creation itu hadir di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dan ketika the spirit of creation, roh yang mencipta dari yang tidak ada itu menjadi ada, hadir. Saya percaya apa saja yang terjadi dalam hidup kita itu sanggup dirapikan, ditata ulang, dan serta dibuat menjadi baik dan amat sangat baik. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara melihat ada satu negara yang bernama Jepang. 1945 ketika Hiroshima dan Nagasaki itu dibom, maka efek dan dampak itu bukan hanya bagi seluruh penduduk Jepang, di mana moral mereka sudah drop. Selama itu mereka merasa mereka itu adalah yang terhebat, karena Jepang, Jerman, dan Italia itu membentuk satu aliansi, berperang melawan Amerika Serikat dan seluruh sekutunya dari dunia barat. Dan di Italia ada Mussolini, di Jerman ada Hitler, dan di Jepang mereka ingin membentuk Asia Timur Raya yang berjaya. Tapi ketika bom itu turun, ending semuanya, hancur lebur. Tapi apa yang terjadi saudara? Penduduk Jepang ini tidak dilemahkan oleh kehancuran ini. Ketika semua orang berkata sudah habis, mereka bangkit kembali. Dan kalau saudara melihat Jepang hari ini, banyak orang terkejut saudara. Singapura yang orang katakan sudah begitu canggih, itu gak ada 1/10 dari Jepang saudara. Kalau saudara pernah ke Jepang melihat MRT sistem mereka, satu kota aja Tokyo itu rumitnya bukan main MRT-nya dan Shinkansen-nya, dan membuat banyak orang itu terkejut. Singapura tidak sampai 20% dari semua sistem yang mereka miliki. Dari mana semua itu turun? Dari moral, kekuatan, semangat kehidupan. Dan kalau penduduk Jepang yang mayoritas masih belum mengenal Tuhan Yesus, itu bisa bangkit seperti ini, betapa lebihnya kita anak-anak Tuhan, orang percaya. Tuhan katakan ketika roh Allah hadir, maka akan ada perubahan, ada kehidupan, dan ada penciptaan yang baru. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Pada saat kita hidup di dalam Tuhan, saudara melihat apapun yang kita lakukan itu ada kreativitas, ada the spirit of creativity itu hadir. Katakan bersama-sama, spirit of creativity. Tuhan itu mulai membuat kita ini mampu memikirkan sesuatu yang belum pernah ada. Teman-teman yang pernah melihat negara-negara maju itu bisa bersaksi. Terutama sekali lagi, saya ambil contoh Jepang, saudara. Kalau makan di restoran, itu ada mesin, ya. Saudara tinggal tekan saja mesinnya, pilih menunya, taruh uang saudara, jangan khawatir nggak akan hilang, ya, nggak akan ditelan, akan keluar lagi recehan yang perlu. Semua itu disesuaikan dan kemudian makanan yang ditekan nanti siap untuk disajikan, saudara. Antriannya itu panjang sekali.
Nah, mesin ini luar biasa. Banyak yang berkata kita belum pernah temukan yang seperti ini di negara-negara lain. Mereka itu memiliki satu kreativitas. Mereka memiliki satu hal yang banyak orang cari. Tetapi saya teringat pada saat Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Seperti kepada Bezaliel dan Aholia. Maka firman Tuhan katakan di dalam Keluaran 35. Apa yang terjadi ketika Tuhan itu mulai memberikan the spirit of life, roh Allah dalam kehidupan Bezaliel Aholia. Dicatat di sini di dalam Keluaran 35. Maka roh yang tertanam di hati mereka mulai di ayat 30. Terjadi sesuatu yang begitu luar biasa, saudara. Apa yang terjadi? Ayat 31. Tuhan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholia bin Ahisama dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dan keahlian membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji, lenan halus, pekerjaan seorang tukang tenun, sebagai pelaksana segala macam pekerjaan, perancang segala sesuatu. Dan terus saudara, Anda baca. Ini adalah daftar yang habis-habisnya. Saya mau bertanya saudara, di zaman sekarang saudara bisa temukan orang seperti ini enggak? Ditanya bisa menjahit, bisa ya. Bisa buat jas seperti Hugo Boss, Zegna, bisa ya. Bisa mengukir batu, bisa. Bisa mengasah berlian. Teman-teman Pak Lu dari India saudara, mereka punya mesin laser berlian untuk membuat facet berlian itu yang begitu bagus. Tapi di zaman dulu gak ada mesin saudara, gak ada laser, gak ada investasi triliunan, tapi mereka sanggup mengasah. Mereka ditanya, bisa mengukir, bisa membuat perabot kayu, bisa ya. Semua bisa saudara. Ini serba bisa. Dari mana? Dari hati yang dipenuhi dengan roh Allah. Siapa yang rindu? Roh Allah itu memenuhi hati kita. Amin. Saudara, ketika roh Allah itu hadir, apa saja yang kita tidak bisa lakukan, tiba-tiba Tuhan membuat kita sanggup melakukannya. Bukan karena kita gak ada apa-apanya. Tapi begitu pengurapan anointing itu hadir, ketika unction itu turun to function, tiba-tiba mesin bisa dikerjakan dengan baik, perabot bisa dikerjakan, kesenian, arsitek, desain, lagu-lagu itu mulai diciptakan. Saya percaya dengan segenap hati, kalau kita banyak di dalam hadirat Tuhan di menara doa dan banyak berdoa saudara, tidak ada yang miskin kreativitas. Semua kita selalu diberikan kreativitas yang baru dari Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan pada yang di sebelah saudara, Anda harus kreatif. Amin. Kita harus kreatif saudara. Apa saja yang kita lakukan, jangan selalu stuck di dalam rutinitas. Jangan kita merasa bosan. Bersama Tuhan itu tidak ada kebosanan. Amin. Tidak ada kebosanan saudara. Ada sesuatu yang selalu wow, yang membuat kita terkejut. Dan saya mau katakan satu hal. Pada saat Tuhan itu hadir, selalu yang ketiga, ada perubahan, change. The spirit of change. Ada amin? Kata bersama change. Ada creation, ada creativity, dan ada change, ada perubahan. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17-18 katakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mari kita baca bersama ayat 18, 2, 3.
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Pada saat roh Allah itu hadir, akan ada perubahan. Katakan pada yang di sebelah saudara, ada perubahan. Amin. Perubahan untuk menjadi lebih baik, saudara. Menjadi makin baik. Menjadi makin kuat. Mengapa? Karena dalam hidup kita, Tuhan mulai menanamkan, saudara. Menanamkan rohnya. Di dalam Keluaran 36, di ayat 2 katakan, lalu Musa memanggil Besaliel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan. Siapa yang rindu hati kita ditanam Tuhan? Amin. Bukan ditanam orang lain, bukan ditanam manusia menabur benih yang tidak baik, tetapi Tuhan yang menanam. Dan pada saat Tuhan menanam keahlian itu, kita melihat Tuhan juga menggerakkan hati orang-orang untuk datang membangun rumah Tuhan. Saya percaya dengan segenap hati melalui 25 tahun pelayanan ini, banyak hal yang saya lalui dan saya alami. Tapi satu hal yang paling luar biasa adalah ketika Tuhan bekerja dalam hati kita dan menggerakkan kita. Amin. Bukan karena dorongan manusia, bukan karena paksaan atau kewajiban atau beban, tapi begitu kita digerakkan, maka gerakan itu akan menghasilkan kegerakan yang besar. Dan kegerakan itu akan membuat revival itu terjadi. Seperti orang Israel, mereka semua digerakkan. Mereka keluar dari Mesir, sudah ada cadangan emas perhiasan. Ada yang punya gelang, anting-anting, cincin, kalung, ikat pinggang emas. Mereka dapat semua dari mana? Mereka dapat dari orang-orang Mesir yang tiba-tiba bermurah hati kepada orang Israel. Siapa yang percaya berkat Tuhan yang membuat kita kaya, susah payah tidak menambahi. Amin. Seperti orang Israel ini, dalam satu hari Tuhan menggerakkan orang Mesir, memberi kemurahan. Mereka keluar semua begitu happy. Mereka mengetok pintu tetangga. Tetangga buka pintu dan mereka katakan, boleh gak saya minta kalung emasmu itu yang saya lihat? Boleh gak saya minta berlian 2 karat itu? Di sini zaman sekarang ada yang berani tekan bel tetangga dan minta-minta, ya. Sebelum dia lapor polisi, saudara, ya. Tapi di zaman dulu semua berikan. Dan mereka dapat cadangan itu. Tapi apa yang terjadi? Ini mujizat yang terbesar. Ketika Tuhan menggerakkan hati mereka. Dan di ayat ini, di Keluaran 36 katakan, di ayat 3, mereka itu mulai membawa persembahan khusus kepada Musa. Dan orang Israel itu terus, katakan terus, tidak berhenti, terus, saudara. Mereka membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi, sampai akhirnya apa yang terjadi, saudara? Di ayat yang ke-5 Musa katakan, Musa mendapat laporan, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Dan akhirnya Musa katakan, sudah cukup. Saudara, siapa yang percaya ketika roh Allah itu hadir, berkat Pentakosta itu turun, ada berkat penuaian, harvest, blessings, sehingga kita melihat yang tidak cukup menjadi berlimpah-limpah. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Apa kuncinya? Kuncinya ingat, kuncinya adalah ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Efesus 5 ayat 20. Kita harus banyak bersyukur. Kata pada di sebelah saudara, banyak bersyukur. Yang rindu bersama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Pada saat hidup kita penuh dengan ucapan syukur, Efesus 5 ayat 20, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, maka apa saja yang kita lakukan itu menjadi indah. Amin. Saudara percaya, lakukan ini mulai hari ini. Apa saja yang saudara tidak sukai dalam pekerjaan mungkin, saudara mulai bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya masih punya pekerjaan, orang lain sudah gak punya. Kalau saudara buka bisnis, saudara bersyukur, banyak orang gak tahu mau lakukan apa bisnisnya, saudara masih punya. Ketika kita mulai bersyukur, anak-anak remaja, youth, yang les, yang belajar di sekolah, banyak PR, jangan bersungut-sungut. Banyak orang zaman sekarang gak dapat sekolah. Banyak anak-anak yang semir sepatu, saudara, yang di tepi jalan. Tapi kalau kita bisa sekolah, diberikan orang tua kita bisa les ini dan les itu, private, tuition, tutorial, bersyukurlah. Dan apa yang terjadi waktu kita bersyukur? Tuhan mulai bekerja. Amin. Tuhan mulai bekerja. Tapi kalau orang yang bersungut-sungut, siapa yang bekerja, saudara? Musuh yang bekerja. Benar. Ini benar. Kalau kita bisa bersyukur, tiba-tiba Tuhan itu mulai berkarya. Dan lebih lagi dan lebih lagi. Tapi apa yang terjadi kalau orang tidak bisa bersyukur? Selalu merasa tidak cukup. Padahal 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, ibadah yang paling penting harus disertai rasa cukup agar memberi keuntungan besar. Siapa yang rindu mendapat keuntungan besar? Cuannya besar, saudara. Melalui apa? Rasa cukup. Kata pada yang di sebelah saudara, punya rasa cukup? Amin. Punya rasa cukup. Kalau kita punya rasa cukup, kita tidak akan mengejar yang tidak perlu dikejar. Hari-hari ini, waktu liburan banyak yang happy, saudara. Banyak yang berlibur ke luar negeri, luar kota, kemana-mana. Apalagi banyak yang mulai investasi. Investasi ini dan itu. Lagi berlibur, investasi jalan terus, ya. Banyak keuntungan. Tapi setelah libur selesai, investasi itu juga ikut libur, saudara. Dan liburnya libur panjang. Ketika mulai bekerja, investasi sudah zaijian, sayonara. Nah, apa yang terjadi? Banyak orang jadi down, saudara. Restoran dulu ramai sekali, ramai. Saudara mau restoran Jepang, orang minum kopi itu ramai, semua ajak investasi. Tapi tiba-tiba sekarang jadi sepi. Dan pada saat kita merenungkan hal ini, saya ingat satu hal. Apa saja yang kita lakukan, kita harus minta tuntunan Roh Allah. Ada amin. Karena kita tidak tahu. Banyak orang tidak tahu, Pak, ini boleh nggak? Itu boleh nggak investasi? Jawaban dari 1001 pertanyaan kita harus tanya hati kita. Tetapi kita harus lihat Alkitab juga. Alkitab katakan di Amsal 13, di ayat 11. Kita harus tahu prinsip dari firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di Amsal 13 ayat 11. Mari baca bersama. 2, 3. Harta yang
cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Katakan pada yang di sebelah saudara, pelan-pelan tidak apa. Amin. Jangan mau cepat. Ayat 12 Amsal 13 katakan ini. Ketika Tuhan itu hadir, harapan itu tidak tertunda, saudara. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa yang percaya? Tuhan ingin memberikan kita pohon kehidupan. Amin. Tidak ada harapan yang tertunda, tidak ada impian yang kandas. Karena Tuhan memberikan kita berkat yang tahan lama. Salah satu janji Tuhan di berkat Pentakosta ini, saudara tangkap. Berkat yang Tuhan janjikan ini adalah di dalam Imamat 26 di ayat 5. Tuhan janjikan ini. Ketika hujan itu turun di ayat 4, maka kita akan melihat tanah memberi hasil. Pohon-pohon akan memberi buah. Mari kita baca ayat 5, 2, 3. Lamanya musim mengiri bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tenteram. Ini adalah berkat yang tahan lama. Siapa yang rindu berkat yang tahan lama? Berkat yang tahan lama dari Tuhan diberikan untuk kita ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bahkan berkat itu akan terus turun sampai di ayat 9. Itu sampai kepada anak cucu kita. Itu diberkati. Di Imamat 26 ayat 9. Ada berkat keturunan, ada berkat untuk anak cucu. Yang percaya katakan amin. Nanti pada kesempatan yang akan datang saya akan bagikan tentang berkat ini. Berkat keturunan ya. Kemudian di ayat yang ke-10 kita baca satu ayat ini. 2, 3. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau. Dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Wow, katakan wow. Hasil yang lama kita akan terus. Apakah itu bisa terjadi? Sudah terjadi saudara di Alkitab. Sepatu, kasut orang Israel gak rusak-rusak. Yang buka butik sepatu dan yang online gak ada yang pesan saudara. Gak rusak. Baju tidak ada yang rusak. Dan tubuh mereka seperti yang tadi Bu Ros katakan, panjang umur, kuat, sehat. Dan kemudian makanan panen mereka tidak ada yang rusak. Mereka terus makan yang lama sampai akhirnya yang lama itu tetap bertahan. Ada berkat durasi yang panjang, duration, terus bertahan sampai Tuhan memberikan yang baru untuk kita semua yang percaya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Saya akan tutup dengan yang terakhir. Pada saat kita dipenuhi dengan Roh Allah, Efesus 5 ayat 21 katakan, perubahan itu mulai terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya dari perkataan kita, kita selalu bersyukur dengan attitude kita, tetapi kita ini mulai memiliki spirit of humility, kerendahan hati. Katakan kerendahan hati.
Kita akan belajar untuk merendahkan diri kita seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ingat, ini bukan karena kita mau dilihat orang. Oh, coba lihat dia. Tapi karena kita takut akan Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Kembali ke Jepang, saudara. Saya melihat budaya Jepang ini luar biasa. Rasa hormat itu begitu tinggi. Mereka bisa hormat sampai 90 derajat. Mereka membersihkan semua jalan itu bersih, saudara. Nggak ada sampah. Ada sampah saudara kantongi bawa pulang ke rumah. Benar itu. Kita beli snack, nggak ada tempat tong sampah. Bawa pulang, saudara. Jalannya bersih, semua bersih. Customer service berdiri dari pagi. Wanita-wanita itu sampai sore, saudara, berdiri. Senyum terus, nggak ada jengkel, ngomel, nggak ada, saudara. Senyum. Waktu banyak orang bertanya, kita harus lewat jalan mana itu? MRT-nya begitu rumit. Saudara tahu nggak? Mereka itu bukan hanya beritahu jalan. Kalau mau beritahu jalan aja kita udah syukur. Tapi mereka bawa, mereka jalan terus 100 meter lebih, 200 meter. Sampai ke tempatnya. Mereka, ini lewat sini ya. Luar biasa, saudara. Amin. Kalau orang Indonesia ditanya jalan, itu dekat itu, lurus terus, belok kanan kiri, terus, udah nampak itu. Udah nampak, dekat itu. Ya Pak, bulan pun bisa nampak Pak. Ya. Tapi mana arahnya kan gitu kan. Tapi kalau orang Jepang beda, saudara. Saya teringat ayat ini. Mereka punya humility. Katakan humility. Ini yang harus kita miliki. Mengapa ketika berkat Pentakosta itu turun? Maka di dalam Keluaran 19 di ayat yang ketiga dan seterusnya katakan, Tuhan itu berkata kepada orang Israel, kamu akan menjadi kerajaan imam. Kamu akan menjadi imam dan raja. Di ayat 4 Tuhan katakan, aku akan mendukungmu seperti di atas sayap Raja Wali. Di ayat 5 Tuhan katakan, kamu akan menjadi harta kesayanganku. Dan di ayat yang ke-6 Tuhan katakan, kamu akan menjadi kerajaan imam. Siapa yang rindu menjadi kerajaan imam? Imamah yang rajani. Amin. Saudara, kalau kita mau jadi imam Tuhan, kita harus belajar tunduk pada otoritas. Kita harus belajar percaya Tuhan, menghormati firman Tuhan, menghormati hamba Tuhan, dan kita mau menjadi hamba, baru kita bisa diangkat untuk menjadi raja. Karena Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang mau menjadi yang terbesar, dia harus melayani yang terkecil, menjadi hamba. Anak manusia bukan datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kata pada di sebelah saudara, mari kita melayani Tuhan. Amin. Yang rindu mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ya Tuhan, kami rindu, kami mau bersyukur senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Siapakah kami ini ya Tuhan, yang Engkau berkati, yang Engkau sertai, yang Engkau tolong dalam hidup kami. Kami bersyukur melalui perjamuan kudus ini, Engkau mengingatkan kami untuk selalu dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan, agar kami mengalami perubahan dalam hidup kami. The spirit of change itu mulai bekerja dan mengubah setiap pribadi yang keras menjadi lembut,
Yang arogan menjadi rendah hati. Yang tidak bisa menjadi bisa. Ajari kami untuk bersyukur ya Bapa. Ajari kami untuk tetap rendah hati. Engkau menyegarkan, menguatkan setiap keluarga. Anak-anak yang akan masuk ke sekolah di bulan yang akan datang. Tuhan, Engkau pelengkapi dengan hikmat, roh hikmat darimu, excellent spirit. Berkati Tuhan, perkuliahan yang sedang ujian, Engkau terus menyertai seluruh anak-anak-Mu di dalam kuliah. Dan juga Tuhan, Engkau yang akan terus menuntun di dalam pelayanan gereja-Mu di tempat ini, di GB My Family. Juga ibadah minggu esok, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu untuk lawatan-Mu dan hadirat-Mu dan kasih-Mu. Saudara terkasih, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga. Kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name.